Belum kering tinta tanda tangan di lembaran negara. Belum hilang gema tepuk tangan para wakil rakyat di Senayan yang membanggakan diri telah mencetak sejarah. Januari 2026, mereka bilang kita telah merdeka. Mereka bilang kita akhirnya membuang warisan penjajah. Mereka bilang KUHP dan KUHAP baru ini adalah simbol kedaulatan hukum bangsa Indonesia. Murni dari rahim Ibu Pertiwi, bukan terjemahan dari Wetboek van Strafrecht milik Belanda. Tapi saudara-saudara, euforia itu ternyata tidak sampai 1 minggu. Layaknya bangunan megah yang dibangun di atas pasir, retakan itu langsung terlihat. Hanya dalam hitungan hari setelah palu diketuk, Mahkamah Konstitusi atau MK di Jalan Medan Merdeka Barat langsung dibanjiri gugatan. Bukan 1, bukan 2, tapi serangkaian uji materi yang dilayangkan oleh mereka yang sadar bahwa di balik sampul karya agung ini tersimpan pisau tajam yang siap menggorok leher kebebasan kita. Mengutip laporan hukum online, Aliansi Nasional Reformasi KUHP langsung bergerak. Mereka tidak menunggu korban jatuh. Mereka menggugat karena mereka tahu jika pasal-pasal ini dibiarkan hidup sehari saja, maka hari itu juga demokrasi kita sedang berjalan menuju tiang gantungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa hukum yang digadang-gadang sebagai masterpiece ini justru dianggap cacat sejak lahir? Apakah kita benar-benar meninggalkan hukum kolonial atau kita hanya sedang mengganti tuan mener Belanda dengan penguasa lokal yang sama-sama anti kritik? Pada video kali ini, kita akan membedah satu persatu, pasal demi pasal, argumen demi argumen. Kita akan melihat respon Mahfud MD, kita akan melihat arogansi atau keyakinan pemerintah, dan kita akan melihat kesiapan MK. Selamat datang di Istabi. Mari kita masuk ke jantung persoalan. Apa sebenarnya yang digugat? Apakah ini sekedar ketakutan berlebihan atau ancaman nyata? Berdasarkan data yang dihimpun dari Hukum Online dan Tribun News, gugatan yang masuk ke MK kali ini sangat spesifik. Para pemohon yang terdiri dari advokat muda dan aktivis HAM meminta MK menyatakan 4 pasal inkonstitusional. 4 pasal ini bukan pasal biasa. Ini adalah pasal yang mengatur tentang penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Anda mungkin bertanya, loh wajar dong kalau fitnah dihukum? Betul. Tapi masalahnya ada pada definisinya. Dalam KUHP baru ini, definisi pencemaran nama baik dan penghinaan dinilai sangat karet, sangat lentur. Saking lenturnya, ia bisa ditarik ke sana kemari sesuai selera penguasa. Para penggugat melihat adanya potensi overcriminalization. Bayangkan skenario ini. Anda mengkritik kinerja buruk seorang kepala dinas di media sosial. Anda lampirkan data. Tapi si pejabat merasa tersinggung. Dengan KUHP baru ini, kritik Anda yang berbasis data itu bisa dipelintir menjadi serangan terhadap harkat dan martabat. Inilah yang disebut warisan kolonial yang sesungguhnya. Dulu, Belanda membuat pasal Hatzai-Artikelen untuk membungkam pejuang kemerdekaan. Belanda tidak mau dikritik inlander. Sekarang, siapa yang tidak mau dikritik? Pejabat kita sendiri. Jadi, gugatan ke MK ini bukan tindakan iseng. Ini adalah upaya P3K, pertolongan pertama pada kemerdekaan. Karena jika 4 pasal ini lolos, maka penjara akan penuh bukan oleh penjahat, tapi pemikir, pengkritik, dan rakyat yang berani bertanya. Lalu, bagaimana respon pemerintah? Apakah mereka panik? Apakah mereka merasa bersalah? Sama sekali tidak. Mengutip laporan Kumparan, Menteri Hukum dengan santai menanggapi gugatan ini. Beliau berkata, nggak ada masalah, itu hak warga negara, silahkan uji di MK. Di satu sisi, kita harus apresiasi sikap ini. Ini menunjukkan kepatuhan pada prosedur demokrasi. Pemerintah tidak melarang gugatan. Tapi di sisi lain, ada nada dismisif atau meremehkan di sana. Sikap silahkan gugat ini seolah melempar tanggung jawab. Seolah-olah DPR dan pemerintah berkata, kami bikin aturan semau kami, kalau kalian tidak suka, kalian yang capek-capek berjuang di MK. Beban pembuktian dilemparkan ke rakyat, padahal seharusnya kewajiban negara adalah membuat undang-undang yang sejak awal sudah aman, bukan undang-undang yang coba dulu kalau rusak baru diperbaiki. Sementara itu, dari sisi benteng terakhir keadilan, Mahkamah Konstitusi menyatakan kesiapannya. Mengutip Kompas TV dan Detik, Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan, tentu kita siap menghadapi ini. Kita akan proses seperti biasa.
Saldi Isra dan MK kini berada di posisi paling sulit. Mata seluruh rakyat Indonesia tertuju pada mereka. Apakah MK akan menjadi stempel pemerintah, atau MK akan kembali ke maruahnya sebagai The Guardian of Constitution? Ingat, MK pernah membatalkan pasal penghinaan presiden di masa lalu. Apakah sejarah akan berulang, atau MK era baru ini punya selera yang berbeda? Di antara semua pasal yang digugat, ada satu primadona. Satu pasal yang menjadi public enemy number one. Pasal penghinaan presiden. Ini adalah pasal yang paling emosional. Ini adalah pasal yang paling politis. Profesor Mahfud MD, pakar hukum tata negara sekaligus tokoh bangsa, memberikan pandangan yang sangat menarik. Mengutip nationalkompas.com, Mahfud berharap MK bisa memberikan jalan tengah. Apa maksud jalan tengah ini? Mahfud menyadari dilemanya. Di satu sisi, presiden adalah simbol negara. Tidak elok jika kepala negara dimaki-maki dengan bahasa binatang di ruang publik. Itu tidak beradab. Tapi di sisi lain, dalam demokrasi, presiden adalah pelayan rakyat. Majikan alias rakyat berhak memarahi pelayannya alias presiden jika kerjanya tidak becus. Mahfud berharap MK bisa merumuskan tafsir yang jelas, mana kritik, mana hinaan. Masalahnya, sahabat Istabi, batas itu abstrak. Kata bodoh bagi sebagian orang adalah fakta, bagi yang lain adalah hinaan. Kata gagal bagi oposisi adalah evaluasi, bagi penguasa adalah serangan. Jika MK gagal membuat batasan yang tegas, seperti yang diharapkan Mahfud, maka pasal ini akan menjadi senjata nuklir bagi rezim siapapun yang berkuasa nanti. Bukan hanya untuk presiden sekarang, tapi untuk presiden tahun 2029, 2034, dan seterusnya. Apakah kita rela menyerahkan cek kosong ini kepada penguasa masa depan? Siapa yang menjamin presiden masa depan tidak akan seotoriter masa lalu? Selain presiden, mari kita bicara soal nasib Anda. Ya, Anda yang sedang menonton video ini. Gugatan yang dilansir Tribun News juga menyoroti pasal fitnah dan pencemaran nama baik antar warga negara atau terhadap pejabat umum. Dalam era digital ini, jempolmu harimaumu. KUHP baru ini masih mempertahankan watak punitif atau menghukum, ketimbang restoratif atau memperbaiki. Para penggugat khawatir pasal ini akan menjadi alat balas dendam. Wartawan yang menulis berita korupsi bisa dilaporkan mencemarkan nama baik. Aktivis lingkungan yang memprotes pabrik limbah bisa dilaporkan memfitnah korporasi. Inilah yang disebut kriminalisasi. Tindakan yang seharusnya perdata atau sengketa pers ditarik paksa menjadi pidana penjara. Dan ketika seseorang sudah masuk proses pidana, diperiksa polisi, jadi tersangka, maka hancurlah hidupnya, meskipun nanti divonis bebas di pengadilan. Proses hukum itu sendiri adalah hukuman. The process is the punishment. Dan KUHP baru ini, menurut para penggugat, mempermudah proses kriminalisasi tersebut. Jadi ketika pemerintah bilang ini karya anak bangsa, kita harus tanya balik, anak bangsa yang mana? Anak bangsa yang duduk di kursi empuk kekuasaan, atau anak bangsa yang berjuang mencari keadilan di jalanan? Sahabat Istabi, kita berada di persimpangan jalan sejarah. Gugatan terhadap KUHP baru ini bukan sekedar perdebatan hukum para sarjana di ruang ber-AC. Ini adalah pertaruhan nasib mulut dan jari-jari kita di masa depan. Pemerintah boleh saja percaya diri. Menteri Hukum boleh saja bilang, silahkan gugat. Tapi sejarah mencatat, kekuasaan yang tidak dibatasi pasti akan korup. Kini bola panas ada di tangan 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Apakah mereka akan mendengar harapan Mahfud MD untuk mencari jalan tengah? Apakah mereka akan mendengar ketakutan rakyat akan kembalinya pasal kolonial? Atau mereka akan membiarkan KUHP ini menjadi tembok tebal yang memisahkan rakyat dari haknya untuk bersuara? Kita tidak butuh hukum yang membuat kita takut pada negara. Kita butuh hukum yang membuat negara takut untuk mendolimi rakyatnya. Waktu terus berjalan. Proses sidang di MK akan segera dimulai. Kita rakyat Indonesia wajib mengawalnya. Jangan biarkan sidang ini sunyi. Viralkan, diskusikan, dan tunjukkan bahwa kita peduli. Saya Istabi. Jika hukum dibuat untuk membungkam, maka bersuara adalah kewajiban. Bagaimana menurut kalian?
Apakah kalian percaya MK akan membatalkan pasal-pasal ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Salam akal sehat, merdeka!